Smart ya. Kali ini saya akan membahas tentang menerapkan persamaan kuadrat. Nah, sebelum lanjut ke materi, silahkan kalian subscribe dulu yang belum subscribe ya di channel YouTube ini, karena subscribe itu gratis buat kalian, mungkin sangat bermanfaat buat orang lain karena channel ini tetap berkembang dengan subscribe-nya kalian ya. Oke, kita lanjut ya ke materi. Tapi seperti biasa ya, sebelum materi saya akan mengingatkan lagi bahwa kita belajar persamaan kuadrat itu kompetensinya ya harus tahu. Jadi menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat itu 31 ya, pengetahuan ya. Terus 41 untuk keterampilannya, jadi kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, kali ini saya akan membahas poin di menerapkan persamaan kuadrat. Ini hari ini lagi hujan ya. Kalau ada hujan itu kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Nah, di video kali ini ya, jadi melanjutkan video-video sebelumnya ya. Sebelumnya sudah banyak tentang persamaan kuadrat dari awal ya, dari pemfaktoran, dari melengkapkan kuadrat sempurna, rumus ABC, jenis-jenis persamaan kuadrat ya, dan lain sebagainya. Dan kali ini tepat pada poin menerapkan persamaan kuadrat. 1. Menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nah, jika akar-akar persamaan kuadrat diketahui, terdapat dua cara ya. Ketika sudah diketahui nih, terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat, yaitu sebagai berikutnya. Yang pertama, yang A, menggunakan rumus perkalian faktor dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Berarti poin yang A ya, faktorisasi. Nah, cara faktorisasi gimana? Kamu lihat video sebelumnya sudah ada ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat yang dimaksud adalah berikut. Nih, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, ini biasanya pakai ini bentuk umum ya, semacam ini. Terus yang kedua ini, yang B ini ya, sebenarnya yang B, maaf belum diganti, ini A, ini B harusnya. Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, rumus jumlah dan hasil kali pun sudah ada di video sebelumnya caranya ya. Kalian boleh lihat dulu di situ biar kalian mengingat untuk materi sekarang. Ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya adalah berikut. Nah, ini bentuk umumnya nih. X kuadrat min X1 plus X2 dikalikan X plus X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Ini bentuk umum sih, udah tahu lah, udah familiar ya, mungkin kalian juga sudah tahu gitu. Nah, yang A dan B, ini yang B ya. Nah, ini kalian sedang berada di channel ini, Bimbel Lebih Smart ya. Kalau kalian masih merah di sininya ya, silahkan subscribe dulu. Oke, kita lanjut ke bagian contoh. Contohnya gimana nih? Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya A min 8 dan 3, B 5 min akar 3 dan 5 plus akar 3. Penyelesaiannya nih yang A. Yang A itu ada dua cara ya. Cara satu ini dengan menggunakan rumus perkalian faktor. Misalkan X1 nya kita anggap ya, X1 nya itu nih min 8 dari sini, X2 nya 3. Persamaan kuadratnya adalah ini yang pertama ya, bentuk pertama ya, X min X1 dikalikan X min X2. X min itu dari sini, min 8 ini dari sini, karena X1 ya, X1 ini min 8 nih, X min X2 nya ini 3 ya. Terus dikalikan nih ya, negatif kali negatif jadi positif ya. Jadi ini dikalikan X kali X ya, X kuadrat, X kali min 3, min 3X, 8 kali X, 8X, 8 kali min 3, min 24. Jadi semua yang ada di sini dikalikan ke bagian ke kanannya.
Jadi ini dikalikan ini dan 8 pun dikalikan ini dan ini ya. Hasilnya ini. Terus yang variabel sama kita gabungkan ya. Kalau x kuadrat 1. Nah, x min 3x dan 8x ini kan sama nih variabelnya. Cuman beda di sini negatif, ini positif. Kita gabungkan. Min 3 tambah 8 berarti sisanya 5 ya. 5x. Karena yang positif lebih besar pasti hasilnya positif. 5x min 24 ya. Nah, jadi x kuadrat plus 5x min 24 hasil dari ini. Akar min 8 dan 3. Nah, cara kedua, ini cara satu, cara kedua. Dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Nah, misalnya nih x1 min 8 nih, x1 min 8, x2 nya 3. Alhamdulillah ya, sekarang azan tepat jam 12 zuhur ini. x1 min 8, x2 nya 3, ini x1, x2 kan min 3. Nah, x1 plus x2 sama dengan min 8 ditambah 3, berarti kan x1 ditambah x2 ya, berarti min 8 ditambah 3. Kenapa? Karena ini kan jumlah, ini jumlah, dan hasil kali nanti ini hasil kali jumlah, berarti min 8 tambah 3 min 5, dan hasil kalinya, ini hasil kalinya x1 dikali x2 min 8 dikali 3 min 24. Jadi persamaan kuadratnya ya, ini yang rumus umum yang kedua ya, bentuk umum yang kedua, x kuadrat min x1 plus x2 kali x ditambah x1 kali x2. X kuadrat nih, x1 plus x2 nya kan ini ya, x1 plus x2 hasilnya min 5 tuh, min 5. Kalau min ini dari sini, nah x1 kali x2 nih min 24. Nah, min kali min, negatif kali negatif itu positif ya. Positif kali negatif negatif, jadi tinggal x kuadrat 5x, 5 kali x ya, sini 5x min 24 ya, karena min nya udah hilang ya, jadi tinggal 5x saja. Nah, hasilnya ini dengan ini sama ya, tinggal kalian silakan memilih mau pakai cara 1 apa cara 2. Menurut kalian gampangan yang atau mudah cara 1 apa cara 2, terserah kalian ya. Kalian pilih aja sesuai dengan, oh saya pengennya cara 1, saya pengen cara 2, ya silahkan. Yang penting saya sudah kasih caranya 2 cara nih. Nah, sekarang penyelesaian yang B ya, tadi kan yang A ya, ini yang B. Yang B itu misalkan x1 nya tadi ya 5 min akar 3 dan x2 nya 5 plus akar 3. Nah, min plus ya, x1 nya min, x2 nya plus. Jadi x1 ditambah x2, ini jumlah dan hasil kali ya. Nah, pakai caranya, nah, ini x1 ditambah x2, ini tambah ini berarti 5 tambah 5 10, min 3 ditambah plus 3 habis ya, habis negatif 3, negatif akar 3, negatif positif akar 3, jadi habis. Jadi sisanya tinggal 5 plus 5 10. Nah, hasil kalinya x1 kali x2, jadi 5 kali 5 25, 3 kali 3 kan akar 9, akar 9 itu 3, jadi 25 dikurangi 3 22. Jadi persamaan kuadratnya adalah ini bentuk umumnya ya, yang pertama itu x kuadrat min x1 plus x2 kali x ditambah x1 kali x2. Nah, x1 plus x2 ini kan ini hasilnya nih 10, tulis 10 kan hasilnya sini 10 nih, 10 kali x ya 10x gitu. x1 kali x2 ini 1 kali x2 22, jadi x2 x kuadrat min 10x plus 22 hasilnya ya. Silahkan kalian mau pakai cara yang mana, cara yang satu dan cara yang dua. Ini pakai cara yang hasil kali dan jumlah ya, jumlah dan hasil kali. Penyelesaian yang B. Sekarang ke bagian yang kedua, menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Nah, tadi yang A itu kan susun persamaan kuadrat aja ya, misalkan akar-akarnya diketahui, ini dengan akar-akar kuadrat yang lain nih. Contohnya misalnya nomor 1 nih, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi lebihnya itu 5 gitu. X kuadrat min 8x plus 2. Nah, penyelesaiannya ini. Nah,
Jadi dari persamaan kuadrat ini diketahui A nya ini di depan X kuadrat 1 ya, karena nggak ada angkanya berarti 1. B nya ini negatif 8, C nya 2. Misalkan akar persamaan kuadrat X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan adalah X1 dan X2 misalkan ya. Maka X1 ditambah X2, kalau bentuknya ini ya, nomor 2 ini berarti X1 tambah X2 jangan dijumlahkan kayak yang ini, jangan, tapi ada rumusnya. Jadi min B per A, min B per A ya, min B per A, min B nya kan nih ya, min 8, ini min 8 itu dari min B ini, kalau min ini dari rumus ini ya, 1 ke A, A nya 1, jadi min 8 bagi 1, min kali min plus ya, 8 bagi 1 8, dan X1 kali X2 rumusnya C per A, C nya 2 dari sini nih 2, C, A nya ya tetap dari sini 1, 2 bagi 1 2 ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jalan raya Muruntus ya. Nah ini udah diingetin nih, kunjungi terus channel ini ya. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari adalah alfa dan beta, maka alfanya X1 plus 5 dan betanya X2 plus 5. Nah, alfa plus beta ini ditambah ini, alfa ditambah beta berarti X1 plus 5 ditambah X2 plus 5 ya, berarti X ditambah X nih, 5 ditambah 5 10. X ditambah X tadi berapa? Hasilnya kan 8 kan? 8. Tadi yang sebelumnya kan X ditambah X 8 ya, dan ininya 10 dari sini turun, jadi 8 tambah 10 18 ya. Di set berikutnya kan ini X1 tambah X2 kan 8, jadi masukin ke sini aja. Alfa kali betanya ini dikalikan nih, X1 plus 5 dikali X2 plus 5, jadi X1 ini nih dari sini, yang ini dari sini, ditambah 5 ini dari sini ya, yang 5 ini, yang di dalam kurung dari sini gitu. Terus tinggal dikali X1 kali X2 X1 X2, X1 kali 5 5X1, X1 kali 5 kali X2 5X2, 5 kali 5 25. Jadi X1 plus X2 tadi hasilnya 2 ya. Di slide berikutnya yang sebelumnya itu X1 kali X2 itu hasilnya 2. 5 ini kan sama-sama 5 nih, tulis depan 1, nah ininya plus X1 plus X2 nih, karena sama-sama. Jadi 5 kali X1 hasilnya ini, 5 kali X2 hasilnya ini, jadi digabung jadi begini ya, X2 5 2 5. Nah X1 plus X2 nya kan 8 ya, ini sama dengan ini nih, X1 plus X2 kan 8, di sini juga sama, X1 plus X2 8, ini 25, di 2 tetap turun, 5 kali 8 40 ya, 25. Jadi dijumlahkan 2 ditambah 40 ditambah 25 hasilnya 67 ya. Jadi persamaan kuadrat baru yang punya akar-akar alfa dan beta adalah ini, rumus umum bentuk kedua ya, X kuadrat min alfa plus beta, di sana itu X plus X1 ya, kali X ditambah X1 kali XB, tapi di sini alfa dan beta itu mewakili X1 dan X2 ya, sama dengan 0. X1 ini X kuadrat min alfa tambah beta, itu 18, taruh sini, X nya turun nilai, plus alfa kali beta ini hasil 67 terus ya, 18 kali X, 18X ada min dari sini 67, jadi ini hasilnya ya, X kuadrat min 18X plus 67 dari soalnya ya. Ini bimbel Smart ya, bimbel Smart itu jangan lupa di subscribe ya. Kalau video ini bagus silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Kalau bentuknya di YouTube masih merah, klik aja subscribe dan tombol notifikasi supaya kalian tetap mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube ini ya. Oke, sekarang berikutnya contoh ke berapa? Kedua ya, tadi ke 1 ya. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3P plus 1 dan 3Q plus 1.
penyelesaiannya. Ini persamaan kuadrat ini kita tulis lagi di sini ya. Kita kayak tadi cari A-nya itu di depan ini. Kalau di sini angkanya 2 ya 2, tapi karena ini enggak ada berarti 1. B-nya negatif 5 ini ya. Dan C-nya 3 ini. Nah, P plus Q sama dengan min B per A kayak tadi ya. P plus Q ini sama aja dengan sama, enggak beda, cuman beda-beda ya. Tadi X1, X2, terus alfa dan beta, ini P dan Q. Sebenarnya fungsinya sama, cuman kita bisa juga MN atau KL ya. Tapi fungsinya sama saja. P plus Q itu min B per A. Min B, minnya dari rumus B, B-nya lihat, B-nya negatif 5 nih. Negatif 5 itu dari sini, min 5 ya. Ini min yang ini dari sini. 1 A-nya. Berarti 5. Min kali min kan plus 5, 3, 1, 5. P dan Q itu C per A. C-nya 3, A-nya 1, 3 per 1, 3. 3-nya dari sini ya. 1-nya dari sini. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah alfa dan beta, maka alfanya nih 3P plus 1, betanya 3Q plus 1 ya. Alfanya 3P plus 1, betanya 3Q plus 1. Nah, ini ditambah ini, alfa ditambah beta berarti 3P plus 1 ditambah 3Q plus 1 berarti 3P plus 3Q sama ya dengan 3P plus Q. Kenapa? Karena ini dikalikan nih, 3 kali P 3P, 3 kali Q 3Q ya. 1 tambah 1 2. Nah, yang angka dengan angka, yang ada hurufnya dengan yang ada hurufnya. Nah, sekarang lihat P plus Q itu berapa yang tadi? P plus Q hasilnya 5 kan? Masukin P plus Q 5. Ini 2 tetap turun. 3 kali 5 15, 15 tambah 2 17. Ini jumlah hasil dari alfa ditambah beta 17. Sekarang alfa kali betanya 3P plus dikali 3P plus 1 dikali 3Q plus 1 ya. Jadi 3P itu dari sini nih, 3P dari sini. Yang ini dari sini. 1 ini dari sini. Yang ini ke sini. Ya, kayak tadi ya. 3P kali 3Q berarti 3P kali Q ya. Kan 3 9 3P kan 3 kali 3 9 ya. P kali Q PQ. Nah, 3P kali 1 3P. 1 kali Q 3Q. 1 kali 1 1. 3PQ plus ini digabung ya, ada 3P plus 3Q berarti 3P plus Q. Kenapa? 3 kali P 3P, 3 kali Q 3Q. 1. 9 P kali Q. Lihat tadi P kali Q 3. Oh, P kali Q nya 3. P plus Q 5 di sini. P plus Q sama dengan 5, sama dengan ini. P plus Q sama dengan 5. 1. 9 kali 3 27. 35 kali di 3 kali 5 15 tambah 1. 27 tambah 15 tambah 1 itu 43 ya. Jadi persamaan kuadrat baru yang punya akar-akar alfa dan beta adalah min x kuadrat min alfa tambah beta kali x plus alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat min 17 itu dari sini ya. Karena alfa tambah beta itu nih kan 17 taruh sini, x nya itu alfa kali beta nih 43 taruh sini, ganti. Nah, 17 kali min 17 kali x 17x ini min dari sini 43. Jadi hasilnya ini x kuadrat min 2x plus 43 ya. Terus apalagi nih? Nah, seperti biasa ya, di akhir video, di akhir cerita tentang video ini, setelah kalian melihat penjelasan tadi, materi tadi, dan sudah saya jelaskan soal-soalnya, saya yakin kamu paham, kamu itu anak-anak pinter ya. Nah, silahkan asah kemampuan ini kalian kerjakan di rumah ya, di buku latihan atau buku ulangan. Kalau bisa didokumentasikan karena kita dalam keadaan daring ya, PJJ ya, didokumentasikan entah itu lewat foto atau video ya. Nomor 1 soalnya nih ada 3 poin, jadi nomor 1 menjawabnya 3 soal. Itulah matematika. Soalnya cuma 3, tapi anaknya 1 soal 6. Mudah-mudahan kalian betah ngerjain matematika. 1. Susunlah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar berikut dengan menggunakan rumus perkalian faktor ya. Yang pertama, perkalian faktor itu A 3 dan 4, B min 2 dan 5, C min 2 dan 1/3, D 1/2 dan 2/3, yang E nya akar 2 dan akar 3, yang F nya 2 min
Soal kedua. Susunlah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar berikut dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Nah, ini berarti cara 2 atau yang tadi ya. A, min 2 dan 3, min 1 dan 1, 0 dan 4, 2/5 dan 5, 1 plus akar 2 dan 1 min akar 2, 4 plus 2 akar 3 dan 4 min 2 akar 3. Nomor 3, akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 2x plus 10 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sebagai berikut. A, x1 plus 2 plus 1 dan x2 plus 1. B, x1 kuadrat dan x2 kuadrat, C, x1 min 2 dan x2 min 2. D, min x1 dan min x2. E, 2x1 plus 1 dan 2x1 plus 2. F, x1 plus 3 dan x2 plus 3. Ya, jadi ada 3 soal, tapi setiap soal ada 6. Jadi kalian 6 kali 3 berapa itu? 18 kalian harus jawab ya. Ya enggak, ini jangan dijadikan beban, kalian santai aja. Misalnya hari ini nomor 1 dulu ya, hari kedua nomor 2, hari ketiganya nomor ini nomor 3 ya, mohon maaf ya belum diganti. Nomor 3 1 2 3 ya. Itulah tadi video pembahasan persamaan kuadrat ya, yang menerapkan persamaan kuadrat. Mudah-mudahan kalian paham dan saya yakin kalian paham sekali karena anak-anak pinter ya. Jangan lupa dikerjakan sebagai niat ibadah karena belajar itu ya. Terima kasih sudah menonton video kita, kami, saya, Bapak Guru. Dan saya ingatkan lagi, jaga kesehatan di rumah ya selama PJJ daring, tidak ada kepentingan jangan keluar. Kalau mau keluar, kalau penting pakai masker dan usahakan bawa hand sanitizer dan social distancing supaya ya kita sama-sama menjaga diri dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.